Israel, tanah perjanjian yang dipilih oleh Tuhan, adalah sebuah bangsa yang telah menyaksikan peristiwa-peristiwa sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah mengubah haluan umat manusia. Israel adalah tanah yang penuh berkah, kaya akan budaya dan sejarah, di mana tempat paling suci di planet ini berada. Ia merupakan persimpangan tiga benua, di mana mereka memadukan kontras gurun yang indah, pantai yang menawan, serta alam yang memesona dari Galilea, gurun Yudea, Tel Aviv, dan Yerusalem, yang merupakan salah satu tempat paling mengesankan dengan keagungan zaman kuno dan modernitas. Negara Israel adalah sebuah destinasi wisata yang unik dan menarik, dengan warisan sejarah dan budaya yang kaya. Dari padang pasir yang menawan hingga kota-kota modern, Israel menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Tetaplah bersama kami dan bergabunglah dalam perjalanan impian ini, untuk mengetahui dan menemukan tanah yang diberkati dan kudus bagi Israel. Mari kita mulai. Israel terletak di wilayah Asia, yang dikenal dengan sebutan Timur Tengah. Populasinya sedikit lebih banyak dari 9,5 juta jiwa. Fakta menarik tentang Israel adalah usia rata-rata penduduknya yang berkisar antara 30-33 tahun, menjadikannya negara dengan sebagian besar penduduk berusia muda. Wilayah Israel beragam dan bervariasi. Wilayah pesisir yang membentang di sepanjang pantai Mediterania, berbatasan dengan Lebanon di utara dan jalur Gaza di selatan. Daerah ini umumnya datar dan subur, dengan lahan yang luas untuk pertanian dan peternakan. Konsentrasi populasi dan aktivitas ekonomi terbesar berada di wilayah pesisir tengah, di mana terdapat pelabuhan utama dan kawasan industri, menyerap sekitar 50% dari total penduduk. Sedikit lebih ke selatan, terdapat pegunungan Yudea dan Samaria, yang ditandai dengan perbukitan dan pegunungan yang kasar namun indah. Di wilayah timur laut, terdapat dataran tinggi Golan yang merupakan wilayah tertinggi di Israel. Sementara di utara, terdapat pegunungan Galilea, yang menjadi wilayah tertinggi kedua di Israel. Di tempat yang indah ini, terdapat lembah Galilea, yang menjadi rumah bagi air mancur air tawar terbesar, sebuah landmark penting bagi Israel. Selain itu, salah satu tempat paling mengesankan dari negara ini adalah lembah Yordan, sebuah lubang tektonik yang panjang dan sempit, membentang dari Lebanon hingga Laut Merah. Melalui lembah ini, mengalir megahnya sungai Yordan sepanjang 120 km, bermuara ke Laut Mati, titik terendah di planet ini. Di antara kota-kota Israel, Yerusalem merupakan ibu kota yang kaya akan sejarah. Dikenal sebagai kota suci, juga disebut Yerusalem si emas, kota Daud, kota Tuhan, dan kota perdamaian. Kota ini didirikan oleh Raja Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi dan telah menjadi epicentrum Yudaisme selama lebih dari 3 milenium. Bagi umat Kristen, Yerusalem adalah tempat di mana kekristenan lahir. Sementara bagi umat Islam, Yerusalem merupakan kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Yerusalem telah dideklarasikan sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi salah satu kota di dunia yang paling diperdebatkan sepanjang sejarah kemanusiaan. Di Yerusalem, kita dapat menemukan tembok ratapan yang merupakan lokasi suci bagi umat Yahudi. Tempat ini telah menjadi tujuan wisata bagi jutaan orang dari tahun ke tahun, yang datang untuk memuji iman mereka. Tembok ini dibangun pada abad ke-10 sebelum Masehi oleh Raja Salomo, namun kemudian dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar pada abad pertama sebelum Masehi. Selain tembok ratapan, terdapat pula Basilika Makam Suci, yang dianggap sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, dan merupakan salah satu tempat paling suci bagi umat Kristiani. Bukit Zaitun juga memiliki makna penting dalam Alkitab, sebagai tempat Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya. Di samping tempat-tempat suci ini, Israel juga memiliki kota modern yang menjadi tujuan wisata penting, yaitu Tel Aviv. Terletak di pantai Mediterania, Tel Aviv dikenal dengan keindahan pantainya dan kehidupan maritimnya yang ramai. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat inovasi dan teknologi di Israel, dengan konsentrasi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi pada perkembangan pesat negara tersebut. Dikenal sebagai kota termahal ketiga di dunia, kota ini telah membuat Israel menjadi negara ketiga dengan angka tertinggi ketersediaan modal risiko dan negara paling inovatif kelima di dunia. Pantai Mediterania Israel menawarkan banyak hal yang baik bagi negara ini, baik dari segi populasi maupun geografis.
Kota ini memiliki dataran pantai yang luas. Di zona pesisirnya, terdapat hotel-hotel termewah di negara serta berbagai toko pakaian yang diakui sebagai kawasan surga. Di sini juga terdapat beberapa pantai terindah di Mediterania. Selain itu, kota ini merupakan wilayah yang luas, di mana mereka menerima jutaan wisatawan setiap tahunnya. Nazaret, kota yang terletak di Israel Utara di wilayah Baja Galilea, terkenal akan pentingnya hal itu religius dalam agama Kristen dan merupakan kota Arab terbesar di Israel. Kota ini dikenal sebagai rumahnya tentang Yesus Kristus dan juga di mana dia menghabiskan banyak waktu bagian dari masa kecilnya. Nazaret dianggap sebagai kota suci. Israel berasal dari negara Israel yang merdeka lebih dari 3.000 tahun yang lalu, ketika berada di bawah perintah Yosua setelah pengasingan selama 400 tahun di Mesir. Suku Israel menaklukkan tanah Kanaan tanpa namun, setelah kehancuran Yerusalem pada tahun 70 sesudah Kristus, mereka dianiaya lagi seperti yang dialami bangsa Israel. Kembali, terjadi masa pengasingan yang berlangsung hampir 2000 tahun, dengan rencana penganiayaan dan pemusnahan yang berlindung di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1947, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyetujui rencana untuk membuat dua negara bagian yang benar-benar merdeka satu dari yang lain. Dan begitulah negara Israel dan negara Palestina terbentuk. Pada tahun 1948, David Ben-Gurion memproklamirkan kemerdekaan negara Israel. Setelah kemerdekaan, di negara Israel terjadi perang yang diikuti oleh beberapa negara Arab untuk mencoba membubarkan bayi yang baru lahir, negara Israel. Dalam konflik bersenjata tersebut, tentara Israel bertahan selama 15 bulan. Bersama rakyatnya, mereka muncul sebagai pemenang dari peringatan perang yang menentukan itu. Pembaruan negara Yahudi Israel saat ini, tentara Israel dan intelijen militernya, adalah salah satunya paling mematikan, canggih, dan modern di dunia. Pada tahun 1950, negara Israel memberikan Yahudi hak untuk pindah ke negara tersebut dan memperoleh kewarganegaraan Israel. Semua ini dimotivasi jutaan orang Yahudi yang pernah tinggal di sana. Mereka mengalami diaspora dan melarikan diri ke Amerika Latin, Eropa, Afrika, dan Asia karena konflik dan penganiayaan di Israel. Mereka berbicara beberapa bahasa, seperti Perancis, Spanyol, Inggris, Rusia, dan bahasa Arab, karena keberagaman populasinya. Namun, bahasa yang dominan digunakan oleh mayoritas penduduknya adalah Ibrani. Gastronomi Israel sangat bagus dan bervariasi. Salah satu masakan khasnya adalah frikwe atau nasi hijau, yang merupakan hidangan yang dibuat dengan gandum kehijauan. Caranya ada pada bumbu dan bawang bombay yang memberikan rasa enak. Kami juga punya amba, yang merupakan ikan yang terbuat dari cuka, mangga, kunyit, dan pedas, yang ditemani falafel atau juga dalam bentuk sandwich atau sabi sambusak. Sabi sambusak adalah hidangan khas lainnya, yang terbuat dari adonan setengah lingkaran yang diisi dengan haluskan buncis, bawang goreng, dan bumbu, juga bisa ditambahkan daging atau keju. Sedangkan untuk manisan, kami punya bureka, yang merupakan kue puff manis yang diisi dengan kentang. Kesederhanaan masakan Israel tidak mengurangi kelezatannya. Makanan mereka benar-benar memiliki cita rasa yang kaya dan unik. Orang Yahudi dikenal sebagai komunitas yang sangat pendiam dan sensitif. Hal ini tidak mengherankan, mengingat mereka adalah korban pelecehan dan penganiayaan yang terus-menerus. Namun, ketika kita mulai mempercayai mereka, dunia akan terbuka luas. Mereka adalah orang-orang yang sangat ramah dan berhati besar, selalu siap memberikan uluran tangan. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui rasanya tidak memiliki apa-apa dan penderitaan yang mendalam. Nah, bagaimana kabar Anda hari ini? Apa yang paling Anda sukai dari Israel? Menurut Anda, apa yang paling menarik dari negara ini? Jika Anda berkenan, silakan bagikan informasi menarik lainnya tentang keindahan negara ini. Di antara kita, siapa yang memiliki impian untuk mengunjungi negara dengan bintang Daud ini? Ayo beritahu di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa pergi bersama-sama. Haha, bercanda. Kerjakan saja sendiri. Ya, jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menyukainya. Dan jangan ragu untuk berlangganan saluran ini jika belum. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya, di mana kita akan terus menjelajah dan menemukan negara-negara yang menarik.